Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pak Edi Wibowo. Edi Prabowo. Edi Wibowo teman saya yang terhormat Wakil Ketua MPR, Mas Jazuli, Ketua Umum, Sekjen, Pak Nurdin, Prof. Rohmin, dan Bapak-Bapak Ibu yang hadir, terutama pimpinan daerah yang hadir, sebagai bagian dari Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia yang berbahagia. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama memperingati ulang tahun yang ketiga Aspeksindo. Mudah-mudahan di ulang tahun ketiga ini dan seterusnya Aspeksindo semakin merupakan sarana perjuangan khususnya bagi daerah-daerah berbasis kepulauan. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan sambutan hanya beberapa menit, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga merupakan masukan mungkin bagi teman-teman di Aspeksindo. Kalau tadi Pak Rohmin lebih banyak bicara tentang masalah-masalah pembangunan sektor kelautan, memang tidak bisa dihindari bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini, kalau memalingkan muka dari laut itu sangat salah. Tadi ada yang disampaikan Prof. Rohmin, bayangkan dari sektor kelautan memberikan kontribusi hanya sekitar 20-22%. Ini ada yang salah di Republik ini. Kita bandingkan dengan Jepang sekitar 54%, Korea Utara, Vietnam, dan Thailand sekitar 40% mendekati. China, negara daratan itu 48,6%. Sektor kelautan. Berarti ada yang salah di Republik ini. Ya, oleh karena itu memang ini menjadi tantangan kita bersama, terutama untuk Aspeksindo, bagaimana potensi laut daerah berbasis kepulauan ini menjadi tulang punggung penggerak ekonomi kita. Saya kira itu yang kewajiban saya mungkin ingin mengingatkan kita semua bahwa Indonesia tidak berada dalam ruang hampa. Pasti ada pengaruh lingkungan. Kalau kita tidak mencermati masalah lingkungan, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Sekjen, Nias ke depan menurut saya ini sangat seksi. Hari ini terlihat di belakang, perkembangan lingkungan strategis kekinian menggambarkan bahwa sebentar lagi, karena terjadi pergeseran arus logistik di kawasan Asia Pasifik, maka daerah-daerah seperti Nias, Sabang ini semakin seksi. Daerah sekitar Singapura malah tidak seksi sekarang, Pak. Kita kalau fokus kepada Batam untuk menunjang Singapura, ketinggalan. Bapak Ibu sekalian, menurut saya kita terlalu terprovokasi terhadap Laut Cina Selatan. Obor, One Belt, One Road, punyanya China, satunya lewat darat, satunya lewat laut, dan lewat Selat Malaka. Itu ke depan sudah akan ditinggalkan. Ada tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian, coba saya dibantu, ada peta enggak ya? Peta Asia Pasifik. Nah. Ya, selama ini dari Pasifik melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka, terus Timur Tengah Eropa. Ada lewat Alkiduat. Ke depan sudah berubah. Arus logistik ASEAN sudah berubah, terutama dari China. Satu-satunya negara yang ditempuh oleh China untuk menembus Lautan Hindia adalah Myanmar. Dia membangun jalur logistik dari Myanmar langsung tembus. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga Singapura sudah bukan lagi strategis bagi arus logistik. Memang Asia Pasifik saat ini
pergeseran global, perdagangan global sekitar 74%. Arus barang 90% lewat laut dan hampir semuanya lewat Indonesia. Itu menjadi persoalan kita bersama. Anehnya kita tidak pernah bisa memanfaatkan itu. Poros maritim dunia yang digagas oleh Presiden Jokowi, ini harusnya disongsong oleh semua komponen bangsa. Karena kita menjadi poros maritim, kita menjadi kekuatan. Dalam sejarah peradaban dunia ada dua yang diperebutkan. Pertama adalah posisi strategis. Yang kedua sumber daya alam. Indonesia punya dua-duanya. Jadi menjadi perebutan kepentingan internasional. Jadi tidak salah kalau siapa menjadi pemimpin di Republik ini pasti ada keinginan negara adidaya untuk mempengaruhi. Jadi oleh karena itu saya mengingatkan saja kepada kita semua bahwa dengan adanya pergeseran logistik dari jalur China langsung Myanmar tembus ke Lautan Hindia itu menjadi persoalan. Itulah yang membuat terjadi pergeseran kekuatan militer. Saya kasih contoh misalnya, Pacific Command. Dulu sendiri, dia sekarang bergabung dengan Indian Ocean Command. Sudah berubah. Dulu pangkalan Amerika ada di Filipina. Sekarang dia turun ke selatan. Marinir dipasang di Australia. Ada sebuah pulau namanya Diego Garcia di selatan. Ya di sini, kurang lebih di antara Sumatera. Menjadi pangkalan armada tadi itu. Pergeseran kekuatan militer negara adidaya ini juga berpengaruh. Karena menyesuaikan dengan pergeseran tadi itu. Nah oleh karena itu menurut saya, ini harus kita cermati yang ada di utaranya Sabang. Di utara Sabang ini, itu ada Kepulauan Andaman Nicobar, Pak Rohmin, kalau kita masih ingat. Setahu saya sekian tahun yang lalu, Pak Menteri, hanya Kapten Angkatan Laut India. Hanya Kapten. Sekarang bintang 3. Di bawahnya ada 1 divisi Angkatan Darat, 2 Tusar. Ada 1 armada bernomor bintang 2 dan ada 1 armada Coast Guard. Nah, kita bayangkan, artinya tempat ini menjadi sangat strategis. Kenapa? Karena di Ceylon, China sudah membangun pangkalan kapal induk dan kapal selam nuklir untuk mengamankan jalur logistik yang tadi itu. Nah, sehingga Singapura sekarang sudah menjadi pangkalan logistik dan maintenance armada Amerika. Sudah bukan lagi, nilai ekonominya sudah menurun. Nah, kalau kita masih membangun Batam, ini persoalan. Tadi saya bisik-bisik Pak Bupati Nias, ke depan sangat. Nah, dalam waktu dekat ini, saya mengajak Menko Polhukam dan jajarannya, setelah kemarin kita ke timur, dalam waktu dekat kita ke barat. Melihat bagaimana prospek Sabang ke depan. Nah, oleh karena itu, memang kita harus menyesuaikan. Pengaruh lingkungan strategis regional ini sangat berpengaruh. Bagaimana kita membangun? Contoh paling gampang saja. Kita membangun jalan, RT ini membangun jalan. RW tidak membangun jalan di situ. Selesai jalan kita yang kita bangun. Tol laut yang kita bikin, Pak Rohmin, kalau tidak berkoneksi dengan yang sana itu persoalan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah masalah terjadi disparitas pembangunan kawasan timur dan barat. Daerah kami, kita semua, Pak Nurdin, kita tahu seperti apa timur. Tol laut memang bagus, tetapi karena tidak dibangun simpul ekonomi di kawasan timur, maka apa yang terjadi? Disparitas harga dalam survei itu kurang lebih mendekati 22%, Pak Rohmin. Tadinya kita berpikir karena transportasi, ternyata tidak, transportasi hanya 4%. Sisanya simpul logistik yang tidak terbangun dengan baik. Bayangkan Jayapura, Sorong,
Ternate, Merauke, minta Supermi dari Surabaya. Kapal membawa ke sana, kembali kosong. Yang benar adalah semuanya datang ke titik kumpul, misalnya ya di Maluku, ditentukan di mana perpotongan antara Alki 3 dengan tol laut, dibuat hub di situ. Tampung di situ dan kemudian dia membagi. Seperti Singapura membagi. Itu yang betul. Nah, inilah masalah-masalah kita menurut saya, sehingga mungkin program nasional, Pak Menteri, tinggal bagaimana kita perkuat saja. Ini misalnya, menurut saya adanya harus di perpotongan antara Alki 3 dengan, karena kawasan timur sampai sekarang jalur logistiknya tidak jalan baik. Percuma tidak ada hub di sana. Selama tidak ada hub di timur, tidak akan muncul simpul ekonomi untuk memperkuat. Nah, dan yang terakhir adalah tadi sudah disebutkan masalah RUU Kepulauan. Ibaratnya kita buat jalan, banyak bolong-bolongnya, itulah daerah kepulauan, Serbate. Makanya kenapa kami DPD sangat concern dengan teman-teman untuk berjuang agar RUU Kepulauan ini sangat penting. DPR 2 periode memperjuangkannya. Saya ulangi, DPR RI memperjuangkan 2 periode. Sekarang periode kedua DPD, artinya RUU ini sangat penting. Ya, jadi kalau ada keinginan lain di luar itu, mohon maaf, saya kira itu persoalan. 2 periode diperjuangkan oleh DPR RI dan sekarang 2 periode diperjuangkan oleh DPD RI. Persoalan utama sekarang sudah tinggal pembahasan, mudah-mudahan penguatannya oleh Pak Menteri juga, 1 di antara 7 kementerian akan ikut membahasnya menjadi undang-undang yang akan memperkuat daerah kepulauan agar bisa membangun dirinya setara dengan daerah-daerah yang lain. Saya kira itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.